It's Moji. Halo, good morning Moji Badi. Nah, Moji Badi, warganet lagi mengeluh nih mendengar kabar per 1 Juli 2023 PT MRT tidak akan lagi menerima pembayaran menggunakan e-wallet. Tapi penumpang masih bisa memakai kartu multitrip atau kartu uang elektronik. Yang biasa naik MRT, siapkan metode pembayaran yang lain ya Moji Badi. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Shanas Aprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama kita untuk hari ini, polisi masih gencarkan pemeriksaan terhadap seorang tersangka penculikan pelajar berkebutuhan khusus di Tangerang Selatan, Banten. Polisi menduga ada kemungkinan jumlah tersangka yang bertambah. Di informasi selanjutnya, diduga salah tangkap saat mengejar pengedar dan bandar narkoba di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, polisi dikenai sanksi adat. Polisi yang terlibat melakukan penganiayaan terhadap korban dikenakan sanksi adat berupa denda senilai 10 juta rupiah. Sementara itu diduga hendak mencuri, seorang pria di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur nekat naik ke atap sebuah bangunan klinik untuk menghindari amukan massa. Upaya penangkapan pria itu mengakibatkan atap kanopi bangunan roboh. Misteri temuan kerangka bayi di pekarangan rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah menemui titik terang. Aparat Satreskrim Polresta Banyumas mengamankan seorang pria yang diduga ayah dari bayi-bayi tersebut. Ironisnya, seluruh bayi diduga hasil hubungan inses dengan anak kandung pelaku. Moji Badi, tentunya segala usaha harus dikerahkan untuk memberantas kejahatan. Jangan sampai terjadi dengan informasi yang satu ini nih Moji Badi. Geram dengan maraknya aksi begal di wilayahnya. Seorang kepala desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat sayembara penangkapan begal berhadiah 10 juta rupiah. Moji Badi, jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai seorang pria yang memperkosa anak tirinya hingga hamil. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Shanas Aprilia. Kita ke Kabupaten Ngawi, Moji Badi. Pria parubaya tega memperkosa anak tirinya sendiri. Setelah ketahuan melakukan perbuatan asusila tersebut, tersangka melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah. Moji Badi, tentunya tak hanya kejahatan jalanan saja yang berbahaya. Seorang wanita penjual kopi di Mojokerto ditemukan tewas di dalam warung dalam keadaan mulut yang berbusa. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, namun diduga sejumlah barang miliknya telah hilang. Kita beralih ke informasi berikutnya. Moji Badi, cemburu memang menguras hati ya, tapi jangan sampai Anda membalasnya dengan kejahatan. Mengaku cemburu dengan keberadaan lelaki lain di kamar indekos. Seorang pria di Jakarta Selatan tega menganiaya kekasihnya sendiri. Salah satunya dengan melumurinya dengan kotoran manusia. Sementara itu di Jakarta Timur, Moji Badi, kepergok mencuri sepeda motor seorang pria babak belur dihajar warga. Benar saja, dari hasil penggeledahan di rumah pelaku, polisi juga mengamankan 5 unit sepeda lainnya yang juga hasil kejahatan. Dan selanjutnya aksi tawuran masih kembali mengancam seluruh masyarakat. Puluhan pelajar yang hendak tawuran membajak angkot di Durensawit, Jakarta Timur hingga membuat penumpang ketakutan. Sementara di Bogor, anggota geng motor ditangkap polisi saat hendak tawuran. Petugas juga mengamankan senjata tajam dan juga tembakau gorila. Kita beralih ke informasi lainnya. Kasus korupsi proyek menara BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika memasuki babak baru nih Moji Badi. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate duduk di kursi terdakwa.
Dan selanjutnya Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai peluncuran gerakan pangan murah nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Syahnaz Aprilia dalam Moji Pagi. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menghadiri launching gerakan pangan murah serentak nasional di Jakarta. Gerakan ini merupakan aksi nyata dalam menjaga inflasi pangan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha pangan, petani, dan juga peternakan. Di berita berikutnya, puluhan rumah dalam satu RT di kawasan Rawa Indah Penjaringan, Jakarta Barat berada di atas tumpukan sampah. Selain karena tidak adanya tempat sampah, warga juga sengaja membuang sampah di kolong rumah. Kita beralih ke mancanegara, badai tornado melanda Amerika Serikat bagian selatan dan juga barat. Puluhan rumah rusak dan 1 orang tewas di negara bagian Indiana. Sementara dari dalam negeri, Gunung Semeru kembali erupsi. Nah, berikut informasi selengkapnya. Menjadi pedagang kecil tidak menyurutkan niat seorang penjual cilok untuk ikut berkurban. Koin demi koin hasil dagangannya disisihkan selama setahun untuk dapat membeli seekor domba. Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai pelantikan 12 duta besar untuk negara sahabat. Informasi akan hadir sesaat. Terima kasih Anda masih bergabung dengan kami di Moji Pagi bersama saya Syahnaz Aprilia. Presiden Joko Widodo melantik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia atau LBBPRI yang akan bertugas di 12 negara sahabat. Di informasi lainnya, pemerintah Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan 45 ton logistik untuk Myanmar. Bantuan senilai 8 miliar rupiah tersebut diberikan untuk membantu Myanmar yang terkena dampak bencana badai siklon tropis Mocha. Di informasi lainnya, KPK menyita sejumlah aset milik Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB termasuk uang tunai ratusan miliar rupiah. Penyitaan dilakukan setelah Lukas NMB ditetapkan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Masih dengan kasus korupsi, buntut kasus pungli di rutan KPK, puluhan pegawai di rutan yang terlibat dinonaktifkan. Tak hanya di lingkungan rutan, KPK juga akan melakukan bersih-bersih di unit kerja yang lainnya jika ada yang ikut terlibat. Proses evakuasi korban pesawat Sam Air yang jatuh di wilayah distrik Elelim, Kabupaten Yalimo hingga Minggu sore masih belum dapat dilakukan. Selain medan yang cukup sulit di perbukitan terjal, tim SAR gabungan dari TNI juga terkendala dengan cuaca. Di informasi selanjutnya, akses jalan warga perumahan Green Village Bekasi Utara ditutup beton imbas sengketa lahan antara pengembang perumahan dan pihak ketiga. Pemkot Bekasi diminta membantu warga agar kembali memiliki akses jalanan. Dan selanjutnya saya akan ajak Anda melihat teman tuli menikmati musik. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama saya Syahnas Aprilia dalam Moji Pagi. Moji Badi, mungkin seringkali kita bertanya bagaimana sih teman-teman tuli menikmati musik. Nah, musisi multimedia asal Bantul Jai Afrisando menekuni seni dengan pendekatan multisensori atau multi indera. Ia mempertunjukkan karyanya di Washington DC untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa musik dapat dinikmati semua orang apapun kondisi mereka. Dan berikut laporannya dari tim VOA. Kita beralih ke dalam negeri, Moji Badi. Malam keakraban Abang None Kepulauan Seribu 2023 baru saja dihelat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam acara makrab tersebut, para finalis unjuk kebolehannya masing-masing. Penasaran kan seperti apa? Dan berikut liputannya khusus untuk Anda. Wow, seru banget ya Moji Badi ya. Semoga sukses juga untuk Apnon Kepulauan Seribu 2023. Dan Moji Badi melukis biasanya dilakukan di tempat terang atau di tempat terbuka. Dan pagi ini BMKG memperkirakan cuaca wilayah DKI Jakarta akan cerah. Lalu pada siang hingga malam harinya seluruh wilayah ibu kota diprediksi akan cerah berawan. Sementara di wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor dan juga Tangerang juga diperkirakan cerah berawan hampir sepanjang hari. Dan berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Moji Badi, jangan lupa untuk saksikan pertandingan volleyball Nations League sektor putri antara Amerika Serikat kontra Polandia hari ini pukul 1:30 siang serta Brasil versus Italia pukul 8:30 malam waktu Indonesia bagian Barat, live dan eksklusif hanya di Moji. Moji Badi, jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syahnas Aprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget and have a nice day. It's Moji.